kembali salam inovasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati. Salam inovasi. Saya hari ini akan menjelaskan salah satu kunci keberhasilan kinerja atau disebut dengan indikator kinerja kunci atau dalam bahasa Inggrisnya Key Performance Indicator. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak Ibu, saudara-saudari subscribe terlebih dahulu, dan atas subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Key Performance Indicator atau indikator kinerja kunci ini saya presentasikan berhubung karena saya punya pengalaman di salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia dan cukup berhasil. Kita membuat kinerja dari mulai direktur, general manager sampai ke bawah, dan ini dijanjikan setiap tahun. Kita ambil dari rencana kerja perusahaan atau RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan, dan itu dikejar di dalam KPI ini. Jadi kita selalu bernegosiasi awal tahun untuk membuat target-target yang harus dicapai oleh para manajer, bahkan nanti sampai ke direktur. Kalau kinerja direktur ini nanti dilaporkan ke Departemen BUMN, Kementerian BUMN, sedangkan kinerja general manager sampai ke bawah itu akan dilaporkan ke direktur, board of director. Apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator merupakan ukuran keberhasilan unit kerja atau departemen yang bisa berjenjang kita buat sampai ke bawah nanti, bahkan ke satu individu, sehingga tidak ada individu yang tidak punya kontribusi terhadap kinerja yang dicapai oleh departemennya. Dahulu alat kinerja satu-satunya adalah ukurannya finansial. Maka sekarang kita rubah paradigma itu. Ukuran kinerja itu bukan hanya finansial aja, kita buat indikator lainnya. Kalau yang kita bangun di perusahaan ini 4 indikator, ada yang menggunakan 6 perusahaan lain. Dimulai dari indikator yang bawah, istilahnya kami sebut belajar dan bertumbuh itu. Jadi kalau seseorang atau unit kerja itu mempelajari sesuatu berhasil, itu dari kinerjanya. Kemudian indikator kedua adalah proses bisnisnya dikuasain. Yang ketiga, customer satisfaction. Jadi kalau unit kerja melayani siapa dia yang puas nanti. Kalau individu mungkin melayani teman kerjanya atau pimpinannya. Nah, itu customer satisfaction. Atau masyarakat, tidak ada komplain dari masyarakat tentang lingkungan hidup tidak ada pencemaran. Nah, kemudian baru terakhir kita buat indikator kinerja finansial. Jadi nanti memang muaranya ke atas finansial. Karena ini ukurannya 4, supaya berimbang kita sebut dengan balance scorecard. Jadi nanti ada buku-buku yang memperkenalkan balance scorecard ini. Jadi kita bukan hanya membaca aja, udah menerapkannya di perusahaan. Ilustrasi KPI ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Contoh KPI dalam ilustrasi kehidupannya orang Bali, ya. Jadi semacam belajar aja di dalam kehidupan ini. Jadi orang Bali itu kan tadi di bawahnya kan learn and growth, belajar dulu dia, pemahaman. Ya, kedua, coba dia pasarkan. Setelah dia pasarkan, ada pelanggan yang puas melihat kualitas patung ini, dia bayar senilai kualitas itu. Kemudian finansialnya dia dapat uang, ya. Namun dia kan tidak puas dengan kualitas dasar tadi. Dia belajar terus dan engrowth lagi. Dia pasarkan lagi, sudah makin halus, makin sempurna. Pelanggannya mungkin udah kelas yang lebih atas, ya. Dibayar lebih mahal. Dapat finansialnya. Jadi kurang lebih ilustrasinya saya ambil ilustrasi orang-orang di Bali, ya. Belajar, bertumbuh, uang lebih banyak.
Nah di perusahaan juga begitu nanti. Perusahaan baru dibangun, belum pintar kali, belajar teknologi, IT, terutama kalau sekarang ini ya, IT. Dipasarkan, lebih bagus lagi. Pelanggannya puas, duitnya dibayar lebih mahal. Contoh pembobotan di KPI itu ada yang disebut dengan bobot. Dari apa indikator tadi, finansial itu misalnya laba. Ya. Jadi laba bisa kita ambil jadi finansial atau penghematan biaya. Bisa juga. Kita kasih bobot 15, customer satisfaction kita kasih bobot 25, proses pelanggan tadi, kemudian proses bisnisnya, capaian proses yang dikuasain, kita kasih bobotnya 40 karena ini perlu penguasaan. Kemudian pertumbuhannya, ini sebagai contoh saja kita kasih 20, total bobot itu 100, nggak boleh lebih. Ya. Bacanya ini dari bawah ke atas, saya kasih tanda merah. Nah, dalam penjelasan tabel yang saya jelaskan tadi, panah dari bawah ke atas, memang membacanya dari line and road sampai ke atas. Kemudian ukuran line and road, misalnya bagaimana mengukur pertumbuhan itu? Berapa banyak pelatihan yang sertifikat yang didapatkan? Nah, yang dikuasai, kalau udah orang sertifikat kan sudah menguasai, ya. Kemudian proses bisnisnya, dia coba pasarkan atau dia jual ide yang diterima, itu proses bisnisnya. Kemudian yang menerimanya itu puas, nah, itu kepuasan pelanggannya, itu ukuran nomor 3 tadi. Terus dia bayar, dapat duit kan, itu namanya indikator finansial. Nah, finansial target untuk unit-unit kerja mungkin penghematan biaya tadi, atau kalau unit kerja pemasaran berapa dia dapat keuntungan, atau kalau proyek dia misalnya unit kerja yang kerjain proyek, budgetnya tidak over, pas, jadi estimasi yang dibuat oleh perancangnya itu tidak over budget kalau besar, kalau bisa lebih kecil. KPI jika diterapkan di divisi maka bobot KPI bisa berbeda-beda. Tadi misalnya divisi pemasaran itu target KPI-nya adalah mencari laba kan. Tapi misalnya kita ambil divisi pemeliharaan, dia kan nggak mencari laba. Biaya pemeliharaan lebih murah, atau biaya produksi, penggunaan material efisien, ya, atau sesuai dengan rencana, tidak ada yang terbuang-terbuang. Di level divisi bisa berbicara target finansial tadi, pendapatan di marketing. Namun divisi pemeliharaan adalah penghematan, saya ulang lagi. Masing-masing ditarik dari rencana kerja dan anggaran divisi yang sudah dibuat. Nah, saya ulang lagi contoh KPI untuk top management. Jadi untuk top management KPI-nya berbicara rasio-rasio, ya. Misalnya untuk KPI direksi, net profit berapa, atau return on investment berapa, pengembalian atas investasi yang ditanamkan, atau ROE, return of equity, pengembalian daripada equity, ya, modal yang dimasukkan di situ, ya, equity, ya. Atau apa lagi, EBIT, earning before income tax, ya, nah, itu bisa masukkan ke punya manajemen. Kemudian kalau punya top management, customer satisfaction-nya apa? Tidak ada return, pengembalian produk, tidak ada komplain dari masyarakat, tidak ada komplain dari pemegang saham juga bisa, ya. Jadi puas dia. Di sini saya kasih bobotnya 25 untuk customer satisfaction, finansial 15. Proses bisnis saya ambil contohnya 40. Capaian proses proyek pembangunan misalnya, ya. Misalnya mendirikan pabrik baru, berhasil, sudah mulai berfungsi, itu dianggap sudah menghasilkan. Kemudian line and road, pelatihan teknologi baru yang direncanakan perusahaan itu tercapai nggak semuanya. Saya kasih contoh soal di sini saya buat untuk sebagai bahan saja. Departemen Litbang, penelitian dan pengembangan. Misalnya dia ditargetkan membuat 3 kajian yang sudah
diterima dengan biaya kajian 1 miliar. Terus dia harus mempelajari software baru, teknologi baru. Kemudian proses bisnisnya adalah berapa kali rapat dengan direksi. Ya itu kan di bank kan begitu proses bisnisnya kan. Rapat dengan direksi yang bermutu rapatnya, yang menghasilkan kemajuan progres. Kemudian keputusan pelanggan bahwa direksinya puas dengan kajian yang tadi ditarget. Yaitu ya finansialnya nanti kan 1 miliar biaya kajian. Kalau bisa tidak over, ya nilainya bagus. Nah ini saya tuliskan contoh itu setelah dijanjikan KPI-nya ke direksi. Finansial 1 miliar, bobot 15, kepuasan semua direksi proposal diterima, accepted 25, prosesnya tercapainya 3 proposal sewaktu disajikan rapat-rapat 40, karena kan kinerja dia memang kajian ya. Kemudian land and growth, belajar dan bertumbuh. Di sini mereka menjanjikan 4 software yang dikuasai, mengkaji buku kajian ilmiah. Bobotnya 20. Nah, sekarang kita coba tes bagaimana mengevaluasi KPI mereka setelah setahun. Kan KPI ini nilai 1 tahun atau 1 periode, 6 bulan atau 1 tahun. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Apakah dana 1 miliar yang mereka janjikan itu over? Atau kemungkinan kedua, apakah jumlah kajian seluruhnya diterima atau cuma 1? Berarti tidak tercapai kajiannya. Kalau 3 tadi tercapai. Apakah kajian itu yang dipropos itu 3 diterima, kemudian staf menguasai software tadi dan membahas kajian ilmiah. Nah itulah pertanyaan-pertanyaannya. Seandainya saya lanjutkan ya. Saya asumsikan di sini pencapaiannya adalah finansialnya ternyata nggak sampai 1 miliar, 950 juta. Kemudian kepuasan direksi oke, diterima, proposal accepted, pokoknya 25, proses bisnis tercapai 3 proposal, kemudian pertumbuhannya tercapai menguasai 4 software dan kajian ilmiah. Jadi yang lainnya normal, tercapai semua, tapi finansial dia bagus di sini. Dia bisa lebih rendah dari anggaran 1 miliar. Jadi kita hitung pakai matematik. Karena kita bikin 15 tadi bobotnya untuk finansial, karena dia excellent, dia menjadi 15,75. Sehingga hasil pencapaian dia menjadi 100,75, di atas 100. Kalau pencapaian bisa di atas 100. Nah, ada kesepakatan awal yang dibuat. Kalau 90 sampai 100 pencapaiannya itu disebut dengan excellent. Kalau 80 sampai 89,9 boleh kita sebut good. Ini kesepakatan aja ya. Kalau range 70 sampai 79,9 itu fair. Fair ya, fair. Kemudian kalau di bawah 70 dianggap gagal. Ya. Misalnya kajian tidak ada yang tercapai, finansialnya berlebih-lebihan, tidak belajar. Nah, karena dia tadi kan 100,75 ya. Saya lihat lagi kembali. Nah, dia ini excellent dia. Nah, dalam pembagian bonus atau insentif ini mereka harus dikasih perangsang untuk sukacita bahwa tercapai target mereka di atas 100. Nah inilah KPI yang saya perkenalkan hari ini, sehingga disarankan perusahaan-perusahaan Bapak Ibu coba dibuat ukuran kinerja itu bukan hanya finansial aja, sehingga orang berlomba-lomba untuk belajar, menguasai proses bisnis, menguasai software dan yang lain-lainnya, memuaskan pelanggannya, memuaskan kawan kerjanya atau kesimpulan. Nah, saya simpulkan di sini ya. KPI atau kinerja kunci sangat diperlukan diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan departemen. Bahkan ini bisa nanti menjadi KPI individu. Kemudian perlu komitmen, dukungan, dan puncak pastilah itu ya.
Kemudian perusahaan besar di dalam dan luar negeri telah lama menerapkan sistem kinerja ini. Nah, ini kita termasuk salah satu perusahaan besar. Waktu kita membangunnya, kita jalan-jalan juga di Indonesia itu, di PLN, di Telkom. Kita lihat ada Pertamina juga udah membuat, perusahaan perkebunan juga sudah, ada beberapa perusahaan swasta besar juga sudah menerapkan KPI. Nomor 4, mari kita coba menerapkan KPI di unit kerja Bapak Ibu untuk meningkatkan performance secara berkelanjutan. Jadi ini kalau kita buat orang ber-KPI itu namanya performance perusahaan itu berkelanjutan, bukan jangka pendek ya. Jadi ada perusahaan baru dibuka tahun ini karena dia hanya target finansialnya aja yang dia kejar, belum dapat udah dianggap rugi. Nah itu bisa aja setahun 2 tahun belum ya. Ini kan belajar terus. Nah itulah gunanya KPI. Jadi tahun kedua dan tahun ketiga dia baru mulai return. Bahkan bisa sangat cepat perkembangannya ya, karena dia masih belajar kan tahun pertama. Yang terakhir, PT BGM, kami siap membantu Bapak Ibu sekalian apabila menginginkan bantuan masukan bagaimana cara membuat KPI yang benar. Nah, kami bersedia membantu kalian. Saya kira demikianlah presentasi saya hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mendapat masukan baru hari ini atas perhatian Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih.